Umat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita menyanyikan nyanyian prosesi kita pada hari ini yang terambil dari PKJ 11 bait yang pertama hingga ketiga, Inilah Hari Minggu. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kekuatan kasih sebagai para sahabat Allah. Berbicara tentang kasih, firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yesus segala-galanya memberi hidupku sehari-hari. hasil tanaman dan keluar.
setia padaku. Yesus segala-galanya setia padaku. Takkan ku menyangkalnya setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap, Ia tetap kawan harap sobatku. Bersama-sama. Yesus segala-galanya, temanku terdekat. Padanya aku berserah sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia. Hidup tetap karena kehendak sobatku. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, mengucap syukur karena berkat dan anugerah yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terlebih Bapa, kami mengucap syukur karena keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui kematian anak-Mu yang tunggal. Ketika Engkau memberikan segala-galanya, ketika Engkau sudah memberikan nyawa-Mu untuk kami menyadari ya Bapa, bahwa hidup kami seringkali belum mencerminkan kehendak Tuhan. Kami masih mengenakan pakaian-pakaian yang lama, dan kami masih melakukan apa yang tidak Tuhan inginkan. Ketika kami dalam pergumulan, tidak jarang kami juga tidak menggantungkan sepenuh hidup kami kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberkati kami, seringkali kami juga menutup diri kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Ya Bapa di dalam surga, ampunilah kami, baharuilah kami, supaya di masa yang akan datang kami boleh lebih mengasihi Tuhan dan sesama kami sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Kami berdoa menyerahkan pengakuan dosa ini di dalam nama Yesus Kristus, sahabat kami yang baik. Amin. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Karena dosaku
berita anugerah bagi kita sekalian, Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami adalah pensil-pensil kecil di tangan Tuhan. Ajarkanlah kami Bapa supaya sebagai pensil kami boleh menggoreskan kasih Allah di tembok-tembok dunia ini yang butuh akan kasih sayang. Sebagaimana sahabat kami, Yesus Kristus yang sudah mengasihi kami, mampukanlah kami juga untuk mengasihi Tuhan dan sesama kami. Namun kami sadar kami adalah manusia yang lemah. Oleh karena itu tuntunlah kami Bapa,
melalui kebenaran firman Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Ya Roh Kudus, kuasailah kami, supaya kami dapat mengerti apa yang diajarkan dan kami dapat melakukannya. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, yang telah mengasihi kami sebagai sahabat, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptiskan orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikian firman Allah. Syukur kepada Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Tuhan sudah perkenalkan kepada kita keselamatan yang daripadanya. Tuhan sudah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Ia mengingat kasih setianya pada kita, kesetiaannya pada Israel, dan segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah. Bagi Tuhan nyanyikan
dikerjakan oleh tangannya. Bersoraklah bagi Tuhan seluruh bumi, bergembira bersorak bermazmur dengan kecapi dan lagu nyaring, bersoraklah dengan sangkakala. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Biarlah gemuruh laut serta isinya, semesta dan yang diam dalamnya. Dan biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, gunung pun bersorak di depannya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Sebab Dia datang untuk hakimi bumi, Tuhan datang menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dengan keadilan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bacaan kedua terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 6. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Demikianlah firman Allah.
Syukur kepada Allah. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17 menjadi bacaan Injil pada hari ini. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. LAI memberi judul perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara terkasih, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita pada hari ini kekuatan kasih sebagai para sahabat Allah. Saudara yang terkasih berbicara tentang kasih. Maka Dr. Samratulangi dalam bahasa Minahasa, dia mengatakan sebuah moto yang sangat baik. Dia katakan si tou timou tumou tou. Yang artinya manusia hidup untuk menghidupi sesamanya manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya dari moto tersebut, ketika saya dan saudara hadir di tengah-tengah dunia ini, maka hidup kita bukanlah untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk sesama kita. Bagaimana saya dan saudara menjadi saluran berkat, bagaimana saya dan saudara memberikan kasih, membagikan kasih kepada sesama kita. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, untuk mengasihi itu mudah nggak? Kesulitannya di mana nih? Ketika kita mau mengasihi apa Bu? Ego ya, egois. Yang penting saya sudah cukup, urusan saya sudah beres, saya nggak usah pikirkan yang lain. Apalagi? Saudara yang terkasih, seringkali hubungan kasih, hubungan saya dan saudara, hubungan sesama kita, seringkali didasarkan bukan dalam hubungan kasih, tetapi hubungan untung rugi. Kira-kira kalau saya berbuat ini untungnya apa? Kalau saya berbuat ini kira-kira rugi atau tidak? Kira-kira kalau saya kasih kue Natal ke tetangga-tetangga saya, kira-kira nanti lebaran saya dapat ketupat lebaran nggak? Ketika akhirnya kue Natal dibagikan dan akhirnya lebaran tahun depan misalkan, ternyata ada beberapa tetangga yang ngasih ketupat lebaran sama kita. Terus kita kasih tahu sama pasangan kita, mah ya atau papa, itu blacklist tuh ya, yang di ujung sana tuh ya, 2 orang tuh ya. Besok-besok Natal nggak usah dikasih kue lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali hubungan kita dengan sesama kita didasarkan bukan dalam prinsip kasih, tetapi karena untung rugi. Bahkan tidak jarang saudara yang terkasih, pertumpahan darah terjadi karena perbedaan, entah itu perbedaan agama, perbedaan suku, menjadi alat untuk satu dengan yang lain saling menyakiti. Kamis Putih yang lalu saudara yang terkasih, ada sekelompok teroris Al-Shabaab yang kemudian menggempur sebuah universitas Garissa di Kenya. Saudara yang terkasih, mereka menembaki mahasiswa dan juga ada yang bom bunuh diri dan kurang lebih ada 147 mahasiswa yang tewas. Tidak hanya itu saja saudara yang terkasih, pembantaian etnis Rohingya di Myanmar.
Etnis Rohingya ini adalah etnis Muslim yang sudah lama tinggal di Myanmar, tapi tidak diakui oleh pemerintah sebagai warga Myanmar. Oleh karena itu, saudara terkasih, ada banyak hak-hak sebagai warga negara yang tidak dimiliki oleh mereka. Akhirnya saudara terkasih, mereka juga dibantai oleh masyarakat Buddhis di Myanmar. Tidak hanya di luar negeri, di Indonesia kalau kita perhatikan ada kasus penutupan gereja. Ada HKBP Philadelphia, ada GKI Bakal Pos Taman Yasmin yang ditutup padahal sudah ada izin untuk beribadah. Saudara terkasih, tidak hanya orang Kristen yang menjadi korban, tetapi orang Kristen juga kadang-kadang menjadi pelaku. Ketika sebuah masjid hendak didirikan di Tarutung, Masjid Al-Munawar, orang-orang Kristen di Tarutung protes. Nggak boleh ada masjid di sini. Ketika di Toraja ada masjid yang mau bikin corong, ya, corong untuk pengeras suara, orang Kristen protes di sana. Saudara terkasih, ini yang terjadi ketika kelompok tertentu menjadi mayoritas. Ketika menjadi mayoritas, ada kemungkinan kita akan menggencet yang minoritas. Artinya saudara terkasih, kembali bukan agamanya yang salah, tetapi masing-masing pribadinya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu ketika saya dan saudara melihat dunia ini nampaknya sudah pudar akan kasih sayang, Mother Teresa mengingatkan, penyakit yang paling berbahaya bukanlah TBC atau kusta, tapi penyakit kurang cinta atau kurang kasih sayang. Bapak Ibu, jujur sekarang ini kalau di jalan raya, apalagi naik motor, rasanya rasa tepos liro, toleransinya agak sedikit negatif thinking ya. Apalagi kalau di lampu merah, udah malam, tiba-tiba ada yang di sebelah kita naik motor juga. Pikiran kita siapa tuh sebelah kita? Begal, ya. Saudara terkasih, di daerah Kepaduri ada sebuah kecelakaan. Jadi ada seorang mahasiswa naik motor, kemudian bertabrakan dengan truk. Akhirnya truk ini kabur dan mahasiswa ini terjatuh, terkapar. Dia berusaha meminta pertolongan, tapi nggak ada yang mau nolong. Kenapa? Karena banyak orang jangan-jangan ini kelompok begal. Bisa aja dia kemudian pura-pura, dan ketika kita tolong malah nanti ada kelompok begal lain yang akhirnya mengancam. Saudara terkasih, akhirnya mahasiswa ini tewas di tempat karena semua mobil, motor, lalu lalang tidak ada yang menolong. Saudara terkasih, artinya apa? Saya tidak bisa menyalahkan para pengendara mobil atau motor juga. Tetapi inilah dunia kita penuh dengan ketakutan. Bagaimana dunia ini sudah kurang akan kasih sayang, bawaannya curiga terus. Karena apa? Karena masing-masing kita kurang memiliki cinta kasih, atau kita mungkin pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan sehingga membuat kita trauma. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu hari ini panggilan kita pada sore hari ini dalam Minggu Paskah yang ke-6, bagaimana kita belajar sebagai sahabat-sahabat Allah, yaitu kita mau menjadi saluran kasih bagi banyak orang. Mari kita lihat bacaan yang ketiga Bapak Ibu, Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 10. Kenapa kita harus mengasihi? Inilah alasannya. Ayat 9 sampai 10 mari kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Seperti Bapa telah mengasihi aku dan aku mengasihi kamu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah hal yang mau ditunjukkan melalui bacaan kita pada hari ini. Bagaimana kasih Allah tercurah luar biasa melalui kehadiran anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus dikatakan di dalam pasal selanjutnya 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bagaimana Kristus mau mati, memberikan nyawanya supaya manusia diselamatkan. Bapak Ibu, pada zaman itu ketika pemerintah Romawi menjajah, ada 3 hukuman berat. Yang pertama dibakar hidup-hidup, kemudian yang kedua dipancung, dan yang ketiga disalib. Kira-kira dari 3 hukuman tersebut mana yang paling enak? Nggak ada yang paling enak ya. Saudara terkasih, tetapi ketika disalib, saudara terkasih, orang yang disalib itu disiksa dulu. Secara fisik ia disiksa, secara psikis dia juga menderita.
Kenapa saudara yang terkasih? Ketika dia tergantung di kayu salib, ada sebuah falsafah yang mengatakan bahwa ketika orang yang dihukum dengan salib adalah orang yang terkutuk pada masa itu. Ketika kepala mereka tidak menyentuh langit, artinya tidak menyentuh sorga, dan juga kaki mereka yang tidak menyentuh bumi, mereka tergantung. Artinya orang yang disalib adalah orang yang kalaupun mati, dia ditolak oleh Allah dan ditolak oleh manusia. Saudara yang terkasih, orang yang disalib adalah orang yang menderita. Tapi apakah karena Kristus berdosa? Tidak. Tetapi salib itu menjadi tempat Tuhan Maha Kudus untuk menebus saya dan saudara. Sehingga tidak salah NKB 83 mengatakan, nun di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib merupakan lambang kutuk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah menunjukkan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Oleh karena itu Yesus juga rindu supaya mereka yang mau mengikutnya, mereka juga mau melakukan perintah yang diberikan oleh Yesus, yaitu di ayatnya yang ke-12. Mari kita lihat bersama-sama ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara yang terkasih, inilah perintah Tuhan. Ketika Tuhan sudah mengasihi kita, maka ada sebuah perintah yang diberikan oleh seorang sahabat, yaitu supaya saya dan saudara juga mau mengasihi sesama kita. Saudara yang terkasih, menjadi perenungan bagi saya dan saudara, sudahkah kita mengasihi sesama kita? Sudahkah kita memberikan perhatian kepada sesama kita? Sudahkah kita peduli dengan sesama kita? Kita belajar dari sosok Yesus, Bapak Ibu. Ketika masa hidupnya, dia begitu peduli terhadap sesamanya. Saudara yang terkasih, ketika Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh, dikatakan dalam firman Tuhan ketika Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang lumpuh. Artinya dia sedang lewat. Biasanya kalau kita lewat, kita perhatiin gak? Yang susah, ada yang perlu pertolongan gak? Ya lewat-lewat aja. Tapi Yesus memasang matanya. Ketika dia lewat mau melakukan sebuah tujuan, dia lihat kanan kirinya. Adakah yang butuh pertolongan atau tidak? Ketika kita mau peduli, maka kita harus pasang mata kita. Kita harus siap juga untuk menggerakkan tangan kita dan melangkahkan kaki kita untuk memberikan pertolongan kepada sesama kita. Karena saudara yang terkasih, saya dan saudara adalah makhluk sosial. Ada kalanya kita yang memberi tolong, ada kalanya juga kita yang mendapatkan pertolongan. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, beberapa minggu yang lalu saya diutus oleh jemaat untuk pergi ke daerah Sinabung. Ketika saya datang bulan lalu, ternyata mereka baru pulang dari tempat pengungsian. Ada yang tahu berapa lama mereka di tempat pengungsian? Hampir 1,5 tahun mereka ada di tempat pengungsian. Jadi saya datang ke sana, mereka tuh baru pulang ke rumah mereka baru 2 minggu. Saya datang ke sebuah desa namanya Desa Parbaji, persis di bawah kaki gunung Sinabung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya melihat ke sana, dalam pikiran saya, oh sudah kembali ke rumah. Berarti kondisinya sudah jauh lebih baik. Ternyata tidak. Mereka tetap menderita. Kenapa saudara yang terkasih? Mereka tidak bisa bekerja. Ketika sinode gereja Karo memberikan bibit padi kepada mereka, tanam. Mereka semangat tanam. Tetapi tiba-tiba abu vulkanik datang dan akhirnya mematikan bibit-bibit tersebut. Mereka diberikan bibit lele. Senang. Tapi ketika sudah dibuat tambaknya lalu ditaruh bibit lele, ada abu vulkanik, mati semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang tadinya tuan tanah, artinya punya tanah, punya sawah. Sekarang saudara yang terkasih mereka gak bisa berusaha. Akhirnya mereka harus menjadi buruh tani di kampung sebelah. Bayangkan yang tadinya luar biasa kaya, tiba-tiba jadi hamba gitu ya, jadi buruh tani. Banyak suami-suami di sana yang bengong. Bengong dalam artian pandangannya kosong. Bingung, gak usah besok mau makan apa. Nanti makan apa aja bingung. Kalau anaknya sudah remaja bisa dikasih tahu, kamu nanti ya makan ya, papa belum punya uang. Tapi kalau anak bayi, anak umur 1 tahun, 2 tahun, kalau lapar ya lapar. Gak bisa diajak untuk kompromi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Ketika saya datang ke sana, kemudian saya mampir ke pastori, calon pendeta di sana, kebetulan adik kelas saya. Lalu dia menceritakan kesaksiannya, dia mengatakan saya ini tinggal di pastori, dalam tanda kutip sering didatengin sama anggota jemaat. Biasanya ngapain, saya bilang? Ya biasanya mereka minta ikan asin sama saya. Kadang-kadang seorang ibu datang, "Bu, boleh dong minta 2 aja ikan asin. Kalau nggak ada 2, 1. Itu juga nanti saya potong-potong kok buat anak-anak, buat suami saya." Saudara yang terkasih, 1 ikan asin. Dan ketika saya main ke pastori, ada seorang anak kecil lewat bawa rice cooker. Nasinya itu kuning, nyaris coklat. Lalu saya tanya, "Ini nasi apa nih, beras apa?" Lalu dia katakan, "Ini beras raskin. Yang kadang-kala baru nyampe, pas dibuka udah ada kutunya." Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dan saudara melihat kondisi mereka, saudara yang terkasih, rasanya kita prihatin melihat mereka. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi perenungan bagi saya adalah ketika saya perhatikan ada banyak orang yang kurang mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Kalau di gereja, Bapak Ibu, jujur saya dan rekan pendeta Angelin paling galak kalau ada acara makan-makan di gereja. Kenapa? Bukan galak nggak boleh makan, bukan ya. Tapi artinya sebelum doa makan selalu kita bilang, "Bapak Ibu, sebelum kita makan, ya, tolong dipikirkan ketika menyendok kira-kira habis nggak? Kalau kita sudah ambil, marilah ambil dengan bertanggung jawab. Karena di luar sana ada banyak orang yang kelaparan. 1 hari 150.000 orang mati kelaparan." Kenapa saudara yang terkasih kami sering bicara seperti itu? Karena begitu selesai makan-makan, kami melihat banyak piring-piring yang masih ada nasinya, yang masih ada lauknya, mungkin dimakan seperempat, atau mungkin juga kurang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang sangat miris. Ketika di luar sana ada begitu banyak orang yang lapar, maka kita membuang-buang makanan. Oleh karena itu saya seringkali juga mengajarkan kepada keponakan-keponakan saya supaya mereka juga tidak membuang-buang makanan. Bagaimana ketika kita menjadi saluran kasih, belajarlah dengan empati. Mungkin belum dengan tindakan nyata, tapi dengan empati, dengan merasakan ternyata di sana ada orang yang susah, kita juga mau belajar untuk menghargai berkat-berkat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara kasih juga tidak hanya harus pergi ke Sinabung, harus pergi ke Nepal. Tadi saya mimpin sebuah kebaktian remaja di Pakuwon. Ketika doa syafaat, ada seorang anak pemuda yang diutus ke Nepal, ya, untuk gempa bumi di sana, ya, untuk jadi relawan. Dari Kaving Polri ada nggak? Nggak ada ya? Yael nggak? Oh nggak. Mungkin dari Libanon belok gitu ya nanti ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya juga nggak harus ke sana. Tetapi bagaimana ketika kita mau mengasihi, Yesus katakan jadilah saksi pertama-tama di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Artinya belajar kasih itu belajar dari ring yang paling kecil dulu. Dari orang-orang yang sering kita jumpai, di situ kita belajar tentang kasih. Ketika Bapak Ibu makan di restoran, terus udah selesai, minta bill. Ketika dilihat billnya 300.000 rupiah. Bapak Ibu nawar nggak? Nggak ya? Meskipun juga dongkol gitu ya, mahal bener sih. Cuman cah kangkung aja 50.000. Bikin di rumah mah gitu ya, paling modal 5.000 udah sekarung ya gitu ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau makan di restoran kita nggak pakai nawar. Tapi kalau belanja sama tukang sayur, nawar nggak? Nawar. Ada talenta-talenta tertentu memang talentanya nawar, ya. Sampai akhirnya nawarnya juga kebangetan. "Bang, cabai berapa?" 20.000 sekilo. Ah, mahal bener, 5.000 lah bang gitu ya. Sampai si tukang sayurnya kadang suka bilang, "Udahlah ibu nanam sendiri aja." Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dan saudara mau mengasihi, belajar dari hal yang simpel, hal yang sederhana, hal-hal yang kita jumpai sehari-hari. Pengalaman dulu waktu kuliah, ya karena memang susah ya Pak Yohanes ya, zaman kuliah ya. Kalau naik bajai kan nawarnya juga kadang suka kebangetan ya. Dari kos-kosan sampai ke kampus kadang kita nawarnya setengah. Akhirnya saudara yang terkasih apa yang dilakukan oleh tukang bajai? Ya udahlah, naik gitu ya. Tapi di dalam bajai apa? Ngegas ngerem gitu ya. Karena si abang tukang bajainya marah ya. Karena apa yang
ditawar tidak berbeda dengan apa yang dia inginkan. Saudara yang terkasih, kalau saya dan saudara belajar mengasihi, ternyata nggak usah jauh-jauh. Belajarlah mengasihi dari kelompok yang paling kecil, orang-orang yang kita jumpai. Kalau kita memberikan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka minta, untuk tukang sayur, mungkin mereka pulang ke rumah bisa bawa mie instan buat anak-anaknya. Atau kalau kita lebihin, ya mungkin dia bisa bawa telur untuk nemenin mie instan untuk anak-anaknya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu Mother Teresa berkata, bagikanlah kasih kemanapun Anda pergi, tetapi pertama-tama bagikanlah kasih di rumah Anda sendiri. Nah, ini lebih lagi ring yang paling kecil dulu, yaitu keluarga kita. Sudahkah kasih yang kita miliki, yang sudah kita berikan, yang sudah kita terima dari Allah, sahabat kita, sudahkah kita bagikan juga untuk pasangan kita, untuk anak-anak orang tua kita? Sesuai terkasih, kadang-kadang kasih yang kita berikan di luar sana kadang-kadang menjadi batu sandungan buat orang-orang terdekat dengan kita. Pak Pendeta, kenapa ya kalau suami saya di gereja senyumnya lebar bener, tapi kalau di rumah, kalau lagi marah, aduh Pak, ya semua kata-kata kasar keluar. Sesuai terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kasih yang kita berikan di luar sana jauh lebih baik, maka yang di rumah ini protes. Kok di luar sana bisa, di rumah nggak bisa? Pak Pendeta, kenapa sih kalau anak-anak remaja, anak-anak saya ini kalau disuruh beresin alat band, apalagi nyuruh pendeta, cepet bener. Kalau saya yang nyuruh beresin kamarnya baru 3 kali 24 jam baru beres. Sesuai terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya belajar mengasihi. Mulailah dari ring yang paling kecil dulu. Ketika kita mulai dari ring yang paling luas, jangan sampai kita kemudian kasih yang kita berikan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di rumah kita. Sesuai terkasih, hal praktis yang boleh kita lakukan yaitu mengasihi sesama kita. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Kenapa kita harus mengasihi? Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Dan perintah Tuhan sangat nyata bagi kita sahabat-sahabatnya. Dikatakan ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sesuai yang terkasih, selamat belajar mengasihi sesama kita. Dan mulailah dari ring yang paling kecil yaitu keluarga kita. Hingga ketika kita keluar dari rumah, kita boleh belajar untuk menyebarkan kasih lebih luas lagi. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Amin. Marilah bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan kita mengingat pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara kami yang mengalami kesulitan,
mereka yang membutuhkan pertolongan. Berkatilah mereka Bapa, dan juga pakailah kami, supaya nyata kasih Tuhan bisa dirasakan oleh mereka yang ada di luar sana. Kami juga rindu ya Bapa, sebelum kami beranjak keluar, mampukanlah kami Bapa untuk mengasihi orang-orang yang ada di dekat dengan kami, mereka yang tinggal satu atap dengan kami, keluarga kami. Mampukanlah kami sebagai sahabat-sahabat-Mu untuk juga boleh mengasihi mereka. Ya Bapa di dalam surga, kami juga saat ini berdoa untuk daerah-daerah yang masih berkonflik, ada permusuhan-permusuhan yang terjadi. Berikanlah kedamaian supaya mereka boleh hidup dengan damai, supaya konflik-konflik yang ada boleh teratasi dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga rindu supaya jemaat Tuhan di tempat ini, GKI Kafling Polri, bisa Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi sekitar kami. Bapa di dalam surga, kami juga saat ini berdoa untuk para pendeta, penatua, TPG, anggota jemaat, para pengurus maupun simpatisan, karyawan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua, supaya melalui program kerja yang telah kami rencanakan, melalui pelayanan yang kami lakukan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap kami yang memiliki pergumulan hidup. Kami percaya sahabat yang sejati, yaitu Yesus Kristus, tidak meninggalkan kami. Oleh itu Bapa, mampukanlah kami supaya kami boleh menerima setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kami. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang masih merindukan pasangan hidup, mereka yang masih mendambakan kehadiran anak ataupun cucu dalam keluarga atau keluarga besar mereka, mereka yang masih mendambakan pekerjaan yang lebih baik lagi, mereka yang masih mencari tempat sekolah jenjang yang lebih tinggi lagi. Kiranya Tuhan juga yang boleh menolong kami semua, supaya kami juga boleh terus menyerahkan setiap pengharapan kami kepada Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga yang memimpin para pemerintah kami, supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga kami juga menjadi bangsa yang juga takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin kami yang harus berdiri di atas kebenaran, namun mereka mendapatkan ancaman, mereka dibenci oleh rekan-rekan mereka. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa, kuatkanlah mereka, lindungilah mereka dan keluarga mereka. Dan kami rindu ya Bapa, di masa yang akan datang, Tuhan boleh mengirimkan pemimpin-pemimpin yang bijaksana, yang berani di atas kebenaran. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah kami juga boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kami boleh menjadi bangsa yang patuh terhadap pemerintahan kami. Ya Bapa di dalam surga, inilah doa kami. Kami mau naikkan seluruh pengharapan kami, pribadi pas pribadi, pergumulan kami sebagai keluarga, gereja, juga bangsa ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah
kita akan memberikan persembahan. Yang sebelumnya saya akan bacakan ayat dari Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, ucap syukur pada Tuhan, bait pertama, kedua, pada saat instrumen piano persembahan atau persembahan akan diedarkan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan yang hilang. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Semangat berkasih dalam Tuhan Yesus, diundang berdiri. Kita menyanyikan bait ketiga. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita menaikkan doa persembahan. Bapa yang di surga, Bapa adalah sahabat kami yang sejati. Terima kasih Bapa, kalau sore hari ini kami boleh hadir di rumah Tuhan. Kami sadari itu semua karena kasih setia Tuhan yang menghantar kami untuk boleh hadir di rumah-Mu. Bapa, kami juga bersyukur dan terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Bapa, tolonglah kami, mampukan setiap kami anak-anak-Mu untuk dapat menyatakan kasih-Mu dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan. Kami juga berterima kasih Bapa, kalau saat ini kami diberi kesempatan memberi persembahan yang kami sungguh sadari Bapa, bahwa Bapalah yang terlebih dahulu memberkati kami sehingga kami dapat memberikan persembahan ini. Bapa, Engkau memberkati setiap tangan anak-anak-Mu yang akan mengelola persembahan ini, agar dapat diolah, dapat dipakai dengan penuh tanggung jawab dan dapat menyatakan kasih-Mu.
Kami naikkan doa persembahan kami dengan penuh syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri kita menyanyikan pujian pengutusan di Jalan Hidupku. Kepada Tuhan, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.